Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga semua baik-baik saja. Uh, Teman-teman, jadi gimana, sudah menonton film Spider-Man belum? Uh, jadi kali ini kita akan melanjutkan dari seri video sebelumnya ya tentang Spider-Man itu. Jadi apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari film tersebut ya. Gitu. Jadi nah, dari fenomena multiverse itu ya, yang awalnya itu adalah untuk me- memberi makna kepada fenomena superposisi unsur-unsur subatomik ya, gitu ya. Kemudian muncul teori multiverse itu ya oleh Everett ya. Nah, tapi kemudian ternyata superposisi itu tidak terjadi di ranah makroskopis ya, hanya terjadi di bawah konstanta Planck ya. Nah, dari fenomena itu tersendiri, apakah superposisi itu suatu yang mungkin ya, masuk akal ya, dalam bila dalam ranah subatomik itu sangat masuk akal ya, karena kecepatan dari unsur-unsur partikel subatomik itu sendiri, apalagi ya cahaya ya, itu yang paling cepat ya. Seperti kita ketahui, penemuan-penemuan terakhir di bidang sains itu ya, bahkan inti atom itu, elemen-elemen inti atom itu bisa melaju dengan kecepatan hampir mendekati kecepatan cahaya gitu. Setengah kecepatan cahaya, 2/3 kecepatan cahaya gitu ya, hampir mendekati kecepatan cahaya gitu. Apabila inti atom saja bisa melaju dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, apalagi elektron gitu ya, yang lebih ringan, yang lebih lembut gitu ya, apalagi cahaya gitu ya. Jadi titik sebelum suatu massa yang sangat limit ya, mendekati 0, sebelum terpancarnya unsur radioaktif yang akan memecahkan benang yang kemudian bisa memukul palu di dalam percobaan kucing Schrödinger itu telah terjadi suatu gerakan ya. Misalnya itu dideteksi bahwa itu tidak ada partikel subatomik di situ ya pada awalnya ya, tapi hanya dalam hitungan yang sangat cepat ya, kecepatan cahaya, suatu posisi titik pancar itu yang sebelumnya dianggap tidak ada partikel di situ, sudah ditempati oleh partikel gitu ya. Jadi karena gerak mereka yang cepat itu ya, jadi cepat dan lebih cepat dari secepat pikiran kita ya, gitu ya, gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana dengan manfaat pengetahuan ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Seperti kita ketahui bahwa ternyata dinamika di unsur subatomik itu sangat dinamis ya, sangat cepat dan saling terkait ya, saling terkoneksi gitu ya. Pikiran kita itu bisa mempengaruhi keadaan di unsur subatomik gitu ya, gitu. Karena pikiran kita sebenarnya adalah hal yang sama ya, ruh kita gitu ya, adalah hal yang sama dengan partikel-partikel subatomik itu ya. Jadi mereka terkoneksi, memiliki hubungan gitu ya. Gitu. Nah, manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tentang niat baik ya. Jadi niat baik harus selalu kita upayakan gitu ya. Karena niat baik tersebut akan terpatri dalam unsur-unsur subatomik ya. Gerak kita ya, gerak dalam otak ini ya, gerak ruh kita ya, itu memiliki hubungan dengan unsur-unsur subatomik, tidak hanya yang membentuk otak kita tapi di seluruh alam semesta gitu. Jadi semua amal perbuatan kita, kemudian juga semua niat-niat kita ya, itu akan terekam gitu ya. Dan itu akan menimbulkan permasalahan apabila kita tidak mengupayakan niat baik gitu ya. Masalah bagi kita di kemudian hari gitu ya. Kemudian juga gini, apakah keadaan seprinsip superposisi itu bisa dibuktikan gitu ya? Ya bisa dibuktikan kalau kita melalui percobaan sains ya, itu hanya bisa diduga ya melalui persamaan matematika yang rumit ya, kalkulus ya, persamaan nonlinier ya.
Itu bisa diduga. Kemudian juga bisa diketahui juga ya, secara intuitif ya, dari orang-orang yang telah berkecimpung di dunia fisika subatomik itu ya gitu. Tapi bagi kita yang tidak memiliki kesempatan untuk terjun di bidang itu ya, seperti kita ketahui di kitab suci sudah dikatakan bahwa terkait ruh itu hanya sedikit yang mengetahui gitu ya. Gitu. Nah itu ini kan tentang ruh ya, unsur-unsur atomik, cahaya segala macam. Kita kan semua terbentuk dari cahaya ya, atom-atom dan. Nah kita bisa melakukan observasi terhadap diri kita sendiri, yaitu ketika kita berpikir ya. Apakah prinsip superposisi itu pernah kita alami gitu ya? Sebenarnya pernah kita alami sehari-hari gitu ya. Ketika kita misalnya memiliki keinginan ya yang berbenturan dengan realitas gitu ya. Dan kita berusaha untuk mengakalinya ya, itu akal-akalan ya gitu ya. Nah, kita biasanya yang terjadi adalah kita menaruh elemen-elemen ruh itu ya, cahaya itu ya. Kita posisikan ya, dan kita kasih parameter barricade parameter gitu ya, supaya biasanya kan itu kebenaran dari ruh itu selalu mengikuti realitas ya tuh. Nah gitu. Nah kita mencoba untuk melabrak itu ya. Kita sudah ketahui dalam perenungan kita sudah mengetahui bahwa keinginan kita itu tidak logis ya, negatif gitu ya. Tapi kemudian kita berusaha mencari pembenaran gitu ya. Nah kemudian kita meletakkan elemen-elemen ruh itu dalam bentuk konsep-konsep yang akan menghubungkan antara realitas dengan keinginan kita itu gitu ya. Nah pada saat kita isolasi ya gitu ya, konsep-konsep yang kita bentuk dari elemen-elemen ruh itu, dari cahaya-cahaya itu, kita sudah isolasi sehingga kita perkirakan tidak akan terjadi perubahan gitu ya. Tapi setelah kita eksekusi, ternyata dalam sebuah tindakan ya, setelah tindakan kita ternyata tetap berbenturan dengan realitas gitu ya. Nah, setelah kita cek lagi konsep-konsep yang kita bentuk ya dari elemen-elemen ruh itu ternyata sudah berubah gitu ya. Nah itu sebenarnya terjadi prinsip superposisi juga dalam jiwa kita ya gitu ya. Jadi yang sebelumnya dulu seolah-olah sudah kita isolasi, jadi tidak akan mungkin kita akan lengah ya. Jadi kita akan selalu bisa ketahui apabila terjadi perubahan dalam sistem ruh yang kita buat itu lagi ya, gitu. Kita buat tadi yang akal-akalan kita itu tadi ya. Ternyata dia bisa berpindah ya, dan kembali ke posisi semula ya, yang mendukung realitas bahwa keinginan kita itu salah gitu ya. Nah itu yang misalnya itu superposisi ya. Sebenarnya sama dengan yang terjadi di dalam percobaan sains gitu ya. Tapi karena kita tidak punya kesempatan untuk mengakses itu, nah kita bisa melakukan percobaan kejiwaan yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi bahwa prinsip superposisi itu nyata adanya gitu ya, dan itu memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan dengan realitas ya. Apabila kita bertentangan dengan itu, kita yang akan jatuh gitu ya. Jadi pertama adalah yang ingin saya sampaikan adalah tentang niat baik yang harus terus kita upayakan, juga amal baik yang harus terus kita laksanakan, dan juga bahwa prinsip superposisi itu di ranah subatomik itu adalah sesuatu yang mungkin ya, tidak hanya mungkin ya, lebih dari mungkin gitu. Ya demikian kira-kira teman-teman yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.